beliau Ibu Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, Goodness Valley. Jadi, yuk silahkan. Nah, kirimkan pertanyaannya di WhatsApp-nya Good News ya, 081225225949 atau di 081575 80949. Saya mau sapa Bu Elis dulu. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum, salam sehat buat Ningrum dan semuanya. Kamu di mana saja? Ningrum minggu lalu dikasih berkat Tuhan staycation. Oh, Staycation selama 1 minggu di rumah sakit. wow, luar biasa. Sakit apa? Kenapa Ibu? Sakit apa? Jadi saya harus harus melakukan operasi di Hah? tepat hari Rabu kemarin untuk mengangkat rahim karena ada kista dan miom yang nggak terkendali pertumbuhannya di dalam itu. Karena sehat ya yang penting ya. Puji Tuhan Bu, puji Tuhan. Tapi nggak pernah terbayang sih sama Ningrum, Ningrum harus hadapin itu. Dan rasa-rasanya seperti yang, apa ya, Tuhan sendiri yang bersama dengan kita. Wow, Kan harus ngalami Tuhan. Itu namanya betul, ngalami Tuhan. betul, Wow. betul, betul, betul. Sampai banyak yang nanya, kamu kok nggak takut sih? Kamu kok kayaknya santai banget sih? Saya cuma bilang kalau nggak karena Tuhan juga nggak bisa. Saya begini tuh, saya tuh orangnya kalau orang Jawa bilang cili aten sebetulnya, tapi kemarin bisa dengan kepala yang terangkat dengan santai hadapi semua itu. Wow, itu luar biasa sih, Itu benar-benar berarti kak. kepercayaan Ningrum terhadap Tuhan Yesus lebih dahsyat, lebih Oh mantap. iya, ini setiap kali ada sesuatu yang ini suara ibu yang terngiang, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku waktu kita nyanyi-nyanyi itu, Bu. Puji Tuhan. Jadi kalau semakin besar masalahnya kita justru semakin besar kita lihat Tuhannya kita gitu kan. Nah, Yes, amin. yes, luar biasa. Oke, tapi hari ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Ibu gimana, Bu? Sehat kan di Semarang nih? Dahsyat. Ya. Selalu luar biasa. Kemarin Oh, perjalanan 1 harian. oh ya. Ya, Tapi benar-benar kagum loh dengan staminanya Bu Elis tuh nggak pernah capek gitu ya kayaknya ya. luar biasa. Iya, betul. Kagum. Itulah berkat yang Tuhan beri dalam hidupku. Yes, betul, betul. Saya juga seperti itu. Saya mengalami teman-teman pada bilang, kok cepet banget sih recovery-nya? Kok cepet banget sih? Gitu saya bilang, kalau nggak saya ya, saya juga nggak tahu gitu ya. Kalau bukan Tuhan gitu kan, kita juga nggak ngerti gitu ya. Karena memang Ya, Tuhan yang bekerja. Ya kan ya Bu? iyo. Nah, oke. Buat Anda yang mau tanya-tanya silahkan kirimkan melalui WhatsApp di 081225225949 atau 081575780949. Ibu ini ada pertanyaan dari Pak Pandan Budi. Selamat pagi Ya. Bu Elis. Yesus ketika Pasti. usia antara 12 sampai dengan 30 tahun di mana dan apa yang dilakukan? Karena di Alkitab secara eksplisit tidak diterangkan. Nanti kalau saya ketemu Tuhan Yesus malam ini tak tanyai Pak Pandandi. Yes. Ya, pasti berkarya dong. Dia sebagai manusia biasa dari umur 12 dia udah bisa khotbah. Ya Ya, apa yang nggak ditulis di Alkitab dibilang apa yang kamu ndak ini lebih dari apa yang ditulis ya udahlah nggak usah tahu lah ya. Yang satu hal yang kita ngerti bahwa Tuhan Yesus dari kecil itu berkarya. ya. Dia umur 12 tahun aja ada di rumah bapaknya, ya kan? Ya. Ketika dicari sama Maria dan Yusuf hilang, ternyata dia ada di bait Allah untuk mengajar banyak hal lah. Cuman nggak semua ditulis. Kalau ditulis semua nggak cukup Alkitab kita, Pak. Iya, ngebayanginnya setebal apa ya, Bu? Buku ini. Iya. Coba bayangin 12 sampai umur 30, Mm-mm. 28.
18 tahun. Mm-mm. Mm-mm. 18 tahun kisahnya suruh nulis semua di Alkitab, enggak bisa, enggak cukup. Mm-mm. 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 Jadi yang ditulis diilhamkan oleh Roh Kudus, ya yang penting aja. Ya, Mungkin ada kitab-kitab lain yang bisa menceritakan, ya itu kita mesti cari. ya. Tapi kalau ada di mana kalau dilihat dari kisahnya di Alkitab itu dia berasal dari Nazaret gitu ya, Bu ya? Ya, iya. Hanya Dan dia disebutkan. pasti kerja, enggak mungkin enggak. Dia juga pasti bantu bapaknya jadi tukang kayu. Ya. Di pasal yang lain dikatakan bukankah dia ini anak seorang gitu ya. Kan Kayu. eh, iya. Jadi eh, ka- kalau dikenal seperti itu artinya dia juga bisa jadi semacam kayak apa ya? Kalau sekarang tuh orang kayak anaknya tuh jadi asisten bapaknya gitu ya. Di dalam pekerjaan seperti itu ya, Bu ya. Iya. Kalau dari kalimat yang dibaca di perikop yang lain itu menyebutkan seperti itu. Ya, Pak Pandan itu kiranya seperti itu ya. Yang paling penting buat kita apa yang ditulis di dalam Alkitab itulah sebetulnya gitu ya. Kalau yang nggak tertulis secara eksplisit, memang mungkin kalau mempelajari ada kitab-kitab sejarah lain. Iya. Tapi memang biasanya kalau Anda memperdalam di dalam teologi gitu, Anda akan belajar tentang hal ini gitu kan. Tapi kalau kita eh, sebatas apa yang ditulis di dalam Alkitab kita baca, kita baca, renungkan, perkatakan dan lakukan itu aja sudah sudah pasti. Yang penting yang diilhamkan Roh Kudus, Heeh. firman yang ditulis dan diilhamkan Roh Kudus itu yang Mm-mm. mesti kita lakukan. Lebih Iya. daripada itu, ya berarti dianggap sama Tuhan, ya udahlah, dianggap Roh Kudus yang perlu kamu ngerti yang inilah gitu ya. Di Mm-mm. saat karya dia berkarya gitu aja udah. Iya, Nanti coba perkataan-perkataan. tanya sama hamba Tuhan yang lebih mengerti dari saya, tanya Pak siapa, Pak Bekti, Pak Nathan, atau siapa yang sekolah Alkitab Iya. secara resmi gitu ya. Ya, ada beberapa Mbak Tuhan yang memang khusus beliau mempelajari tentang tafsir Perjanjian Baru gitu-gitu. Biasanya sejarah-sejarahnya beliau menguasai dengan detail hal-hal seperti itu. Karena memang ada kitab-kitab sejarah juga yang menjadi dasar pembelajarannya dan itu di situ juga dicantumkan. Nah, mungkin bisa belajar lebih detail di situ ya. Kalau pengen tahu sejarahnya. Karena memang ada sih yang dituliskan beberapa gitu. Kalau yang kita cukup ya apa yang ditulis di dalam Alkitab kita yang hari ini kita pegang saja gitu ya. Kita bisa membaca, bisa merenungkannya dan bisa memperkatakan dan melakukannya setiap hari itu sudah suatu hal yang luar biasa loh. Menjadi Iya loh, kekuatan. Ya kan, betul. Bu? Iya, kalau yang kelihat yang sudah ada di tangan kita ini aja udah dikerjakan, Mm-mm. dilakukan, Mm-mm. dipahami, Betul. mengerti. Nanti Mm-mm. kalau satu kali Tuhan kasih pewahyuan lagi ya dianggap Tuhan perlu ya udah pasti kita dapat kok. Ya, ketika ketika ada waktunya Tuhan menganggap kita membutuhkan itu dan itu dibuka jalan untuk kita bisa tahu tentang itu juga sudah satu hal yang luar biasa gitu ya. Jadi eh ya kita bisa apa sih kayak setia, kayak rutin setiap hari gitu ya, belajar, membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan. Itu tuh aja udah satu hal yang keren banget gitu ya. Dan gak habis-habisnya gitu ya. Hikmatnya setiap hari kan selalu baru gitu kan. Kadang ayat yang sama berbicara hal yang lain buat kita ketika kita mau untuk terus merenungkan itu ya. Karena saya pernah ingat satu Mhm, hamba Tuhan yang mhm, suka ngotak-ngatik Alkitab. mhm. Akhirnya dia malah jadi ajarannya nyeleweng, nyimpang banget dari kebenaran firman. Ya, 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 ya. Mhm, 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 mhm. Karena apa ya Bu, malah terus kemudian menjadi nggak bener gitu ya akhirnya ya.
Ya, ya, ya. Sampai meninggal. Hmm. Tapi kalau kalau seperti itu, Bu, ketika kita tahu gitu ya, ada seorang yang menafsirkan keliru tentang bagian di dalam Alkitab, terus kemudian melakukan hal yang keliru. Apa sih tugas kita untuk, eee, apakah kita memang sebagai orang yang tahu gitu, terus kita harus mengingatkan atau seperti apa, Bu? Loh, kita mengingatkan, tapi kebanyakan mereka nggak mau diingatkan. Karena mereka merasa gini, ah kamu gak level, kamu belum levelnya ke aku gitu. Mhm. Dia Punya merasa diri kebenaran. ya lebih lebih hebat dan lebih ngerti dari kita gitu. Mhm Kamu mhm. ngertinya cuma dari Alkitab. Kalau mereka-mereka yang sudah begitu merasa itu Roh Kudus ngasih pengetahuan dia lebih daripada kita semua, Mhm mhm sehingga mhm. ya dia dinasehati susah. Saya pernah kok ketemu dengan orang gitu dinasehatin, waduh, pengeyelannya tingkat dewa. Kita yang diajarin malah nggak sih? Iya, kita dibilang nggak level lah. Wow, Oh. berarti kamu belum levelnya belum naik. Mhm Karena mhm mhm. Tuhan belum tingkapin ke kamu, dia bilangnya gitu. Tapi sebetulnya ajaran yang disampaikan dia semua klinik. Mmm. Sebetulnya dia masuk ke dunia klinik. Mhm mhm mhm. Nah, eee ini kan kadang-kadang ada orang yang, justru ketakutan gitu ya, Bu. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang dia ketakutan gini, "Orang kan selalu ngomong, denger Roh Kudus," tapi ada yang denger Roh Kudus terus kemudian kebablasan gitu ya, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, harusnya seperti apa sih, Bu? Ya harusnya Roh Kudus itu hanya bicara, harus tahu tujuan Roh Kudus diberikan buat kita satu, untuk Mhm, kita menjadi saksinya Yesus iya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Roh mhm Kudus memimpin kita, diberikan diam dalam diri kita, menjadi guru besar kita, menolong kita, jadi penghibur kita, jadi pemimpin kita yang masuk dalam seluruh kebenaran. Tujuannya supaya semua firman yang dikatakan Yesus itu terjadi, dan ketika terjadi nama Yesus dipermuliakan. Udah itu aja tujuannya. mhm. Oke, jadi kalau kalau di luar 3 tujuan ini gitu ya, ya berarti bukan berasal dari Roh Kudus gitu ya, Bu? Hmm. Nah, Memuliakan memuliakan Yesus. Kerjaan Roh Kudus itu memuliakan Yesus. jadi kalau misalnya kita bisa lihat nih dari apa yang disampaikan kalau itu tidak mempermuliakan nama Yesus, ya berarti bukan berasal dari Roh Kudus. Gitu aja. Standarnya balik lagi kepada firman Tuhan sih sebetulnya. Apa yang Karena mm, firman. mm, mm, mm. Balik lagi apa yang dikatakan, apa yang disampaikan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Standarnya Ya. kembali lagi adalah firman Tuhan. Nah, ini nih, ayo yang mungkin mau nanya silahkan 081225225949 atau 081575 800 949. Silakan mau tanya apapun boleh ya. Mungkin ada yang mau nanya nih Rum atau Bu Elis begini, boleh silahkan. 081575 800 949 atau 081225225949. Tadi Pak Pandan Budi sudah terjawab ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Pandan. eh bahwa ada sih beberapa pe- penafsir Alkitab gitu ya yang bisa menjelaskan tentang hal ini. Tetapi kalau di dalam Alkitab tidak ditulis, kita belajar dari Alkitab ya apa yang di dalam Alkitab itu aja yang kita ini. Tapi kalau mau tahu lebih banyak bisa belajar dari kitab-kitab sejarah yang lain juga ada. Gitu. Oke, yang mau nanya silakan 081225225949 atau bisa di 081575 800 949. Nah, boleh.
Tadi kita bahas tentang firman, kita bahas tentang Alkitab gitu ya. Kita bahas bagaimana menafsirkan. Oh ya, eh, Bu, ada kan beberapa apa ya orang yang tadi kita bahas tentang menafsirkan Alkitab gitu ya. Em, jadi ada orang yang kemudian ketika baca Alkitab terus apa ya menafsirkannya kemudian melenceng gitu loh. Nah, harusnya seperti apa sih ketika kita kita membaca Alkitab, mendengar firman, ketika kita merenungkan, kita memaknainya atau enggak harusnya apakah harus misalnya nih kan ada yang oh ini tuh gambarannya begini gitu ya, yang akhirnya semakin lama semakin keliru, semakin keliru, semakin keliru. Nah, standarnya harusnya seperti apa sih, Bu? Standarnya tuh ya seperti yang Firman katakan. Mm-mm. Karena Firman itu saling meneguhkan. Dia tidak Mm, bicara sendiri. Kalau di perjanjian lama ada, di perjanjian baru ada, bahkan bisa ditulis berkali-kali. Itu mm-mm, udah 2-3 kali firman disampaikan itu udah luar biasa, berarti itu oke gitu loh. mm, 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 mm. Dan biasanya firman yang Yesus sampaikan itu satu dengan yang lain nyambung kok, berkaitan, Tidak saling bertentangan gitu ya. nggak saling bertentangan. Nah, jadi kalau kalau kita dengar gitu ya, eh, atau kita membaca firman itu harus saling eh, berkorelasi gitu ya, atau saling nyambung antara satu dengan yang lain, bukan kemudian dia em, bertentangan antara satu dengan yang lain gitu. Jadi keseluruhan di dalam firman Tuhan itu saling nyambung antara satu dengan yang lainnya. Itu harusnya seperti itu. Nah, karena ada beberapa orang yang kemudian apa ya, seringkali menerjemahkannya gitu ya, menjadi kayak sesuka-sukanya dia gitu ya. Atau justru menggunakan ayat untuk semacam apa ya Bu, semacam menyatakan untuk oh ini loh keinginan hati lah atau apa gitu-gitu kan ada juga yang seperti itu Bu. Ya itu pakai firman untuk membela diri. Mm-mm, 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 mm-mm. Nah jadi Itu uh-uh, hati-hati yang hati-hati itu kalau cari firman untuk membela diri mm-mm, sendiri yang bahaya. Jadi mm-mm, dilihat konteksnya apa, dilihat hubungannya dengan ayat di atasnya dan sebelumnya tuh apa, terus mm-mm, nanti dilihat lagi dari berapa sisi, mm-mm, mm-mm. yaitu Harusnya seperti itu gitu ya, jangan terus kemudian ngambil satu untuk membenarkan misalnya atau untuk tadi kepentingan diri sendiri gitu. Kepentingan apa ya kayak kepentingan biar oh ini lo bener gitu ya atau membela diri seperti yang Bu Elis sampaikan tadi gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi silahkan di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Oke, silakan. Kita masih ada waktu banyak loh, jadi yang mungkin mau nanya-nanya apapun deh. Pertanyaannya silakan di 081 225 225 949 atau di 081 575 800 949. Karena ya kalau misalnya Anda bertanya, cie, boleh banget.
mau nanya, ini buat WhatsApp ya Guntur Syafri atau telepon boleh deh di 02484559949 atau di 08122522599. Kalau SMS nomor yang 081575 saya kok nggak bawa handphonenya ya. Nanti ya coba saya cek dulu juga karena kadang-kadang ada yang nyasar SMS nggak WhatsApp gitu ya. Jadinya kadang-kadang suka kelewatan. Maafkan kalau yang SMS ada sedikit kelewatan beberapa saat ya. Jadi yang mungkin SMS bisa, tapi nanti agak terdelay. Karena saya harus buka di handphone, nggak bisa di komputer nih. Jadi silakan 081225225949 atau di 081575800949. Iya, yuk silakan. Banyak loh biasanya yang bertanya di Sabar Hamonjani. Em, Sebentar. Kalau ada yang kelewatan-kelewatan, silakan kirimkan sekarang. Atau misalnya mau nanya apa boleh ketik-ketik aja di 081225225949 atau 0815758949. Oke. Hmm. Selamat pagi, Bu. Saya sering kali mendengar. Bu, ini ada pertanyaan ya, Bu. Saya bacain ya. Halo. Ya, ya, Tingru. Iya, Bu. Selamat pagi, Bu. Saya sering kali mendengar perkataan jangan lihat manusia, tapi lihat Tuhan saja. Tapi bagaimana ya, Bu? Setiap kali kan ketemunya dengan manusia. Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Halo, Bu. Halo. Halo, Ya, Ibu bisa dengar Ningrum kan? loh, Ningrum yang nggak denger Ibu nih. Tingru. Dalam. Saya dengernya ketemunya dengan manusia itu loh. Oh, Udah, ya saya nggak dengar putus kluk 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 gitu nggak oh seberapa belum. dengar. Ini sekarang suaranya Ningrum gimana? Udah jelas belum? Udah jelas. Oke. Selamat pagi, Bu. Saya sering kali mendengar jangan melihat manusia, lihat Tuhan saja. Tetapi kan kita ketemunya sama manusia ya, Bu. Mohon penjelasannya. Ya pasti kita melihatnya manusia, tapi Mm-mm. kita nggak boleh gagal fokus. Maksudnya lihat Tuhan itu jangan gagal fokus. Kayak misalnya nih kita di Mm-mm. pasar malam. Kita melihat kan banyak tontonan, banyak pameran, banyak yang diperdagangkan di situ. Tapi kalau misalnya Anda lagi ngincer seseorang, walaupun di kanan kiri banyak orang melakukan akrobat, melakukan ini dan ini, aksi nari dan mata Anda itu akan tertuju kepada orang yang Anda sedang kejar. Ya. Oh itu yang Ya. pakai baju merah itu. Mata Anda pasti ngelihatnya itu yang pakai baju merah itu rambutnya sekian, ini apa nggak gagal fokus gitu maksudnya ya. Kalau manusia menajamkan manusia, itu memang proses. Proses besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya itu proses seperti itu tidak akan ada yang bisa menghindarin. Memang Tuhan izinkan, Ya. 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 Tapi ya udah nggak masalah. Kita harus bersyukur dengan adanya manusia yang dipakai Tuhan untuk membentuk hidup kita. Ya. Jadi kita itu bisa jadi pelaku firman.
menuruti apa yang Yesus teladankan buat kita. Jadi kalau dibilang teladan, contoh itu ya, kita mau gambar, kita mau buat apa itu, kita gambar kayak apa, ya contoh itu harus di depan mata kita. Kita mau buat baju modelnya seperti apa, kita ketika membuat pola, ketika kita buat ini, kan harus melihat contohnya di depan. Baru kita bisa dapatkan seperti contoh itu berikan buat kita. Mungkin itu ya. Jadi Ya. hadapin aja manusianya, manusianya hanya sebagai proses untuk Anda menjadi seperti Yesus. Ya. Jadi syukuri saja ketemu dengan berbagai macam model manusia karena itu Iya, proses untuk kita semakin semakin mengerti gitu ya. Gitu aja ya, Bu ya. iya harusnya gitu. Oke. Selamat pagi Ningrum, selamat pagi Bu Elis. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan benar secara sederhana? Mengenal Tuhan dengan benar secara sederhana. Ya, Baca Alkitab. ya. Baca Alkitab, turuti apa yang diperintahkan dia, Mm-mm. lakukan. Nanti dari situ itu kita akan mengingat sederhana. Nggak pakai neko-neko. Mm-mm. Karena itu yang saya alami, saya kenal Tuhan, bahwa dia Allah yang benar, dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan saya, dia Ya, menjadi panji keselamatan saya, Jehovah Nisi, itu lewat kehidupan saya tiap hari. Ngadepin masalah, lagi di apa maki-maki orang, ya saya tetap melakukan firman-Nya. Ketika saya tetap jadi pelaku firman itu saya ngelihat, wow, bener loh. Tuhan itu luar biasa loh. Ya udah itu sederhananya begitu aja. Mata ngelihat ke firman, baca firman, terus dalam kehidupan sehari-hari lakukan ya. perintahnya. Nah, nanti saya akan tahu bahwa perintahnya itu satu kebenaran. Kalau kita sudah melihat perintahnya itu satu kebenaran, nanti Anda akan semakin kagum, Anda akan semakin, wah ternyata begitu kenal perkataannya itu benar, nanti kita lihat pribadinya dia itu benar. Ya, Pribadinya gentle. yes. Ya kan kayak kita lah, kenal Ningrum nih. Mm-mm. Kan lewat pertama kalinya lewat perkataannya Ningrum. Ya, Dari perkataannya Ningrum, kita lakukan, benar, oh baru kita ngelihat, oh Ningrum tuh benar. mm-mm. Ya. Jadi kalau sederhana baca firman Tuhan, ya, Bukan, lakukan. baca firman, lakukan. Ya, dari awal kita selalu ingatkan berkali-kali baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Itu dasar untuk kita bisa mengenal Tuhan. Dan ternyata itu juga dasar dari iman kita gitu ya. Awalnya dari situ. Kalau kita semakin mengerti perbuatannya, wih, semakin percaya. Itu pengenalan kita akan Tuhan. Tapi yang pasti jangan kenal dari kata orang. Kenal dari perbuatannya di dalam hidup kita. Itu sungguh luar biasa. Ya Bu ya, Ya, betul. bukan dari kata orang, tapi dari perbuatannya sendiri di dalam hidup kita. Makanya alami. Alami sendiri. Ya, makanya alami sendiri. Gitu. Dan Anda pasti akan terheran-heran. Jaminannya itu. Kok Pasti bisa? kau heran lihat jumlahnya. Iya. Kok bisa sih gitu ya. Setelah kita ngelewatin tuh kita akan ngomong gitu. Tapi ternyata karena memang iya Tuhan itu luar biasa gitu ya. Selamat pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Saya rutin baca
Oh, Tapi kalau sambil merenungkan firman yang benar-benar serius, saya ulang 2 kali, dapat pasalnya hanya sedikit. nggak apa-apa. Kita sudah berkali-kali ngobrol di sini gitu ya, Bu ya. Memang seperti itu. Dalam pertumbuhannya akan seperti itu. Heeh. Sekarang tahu banyak, nggak Mm-mm. bisa jalanin buat apa? Ya. Lebih baik tahu sedikit, gitu kan? Mm-mm. Tapi dijalanin. Dulu kan Ya. saya sudah pernah ngomong begini, putaran pertama baca Alkitab, kejar target boleh. Ya. Tapi begitu memasuki putaran kedua, harusnya sudah mulai nggak ngejar berapa fatsal, tapi sudah mulai merenungkan satu fatsal, satu Ya. judul cerita. Ya. Nah, itu nanti akan ketemu maknanya baru. Dan ditunggu saja, Roh Kudus pasti berbicara sesuatu. Iya, Ketika kita ulang cerita itu, kita ulang cerita itu gitu ya. Contoh paling gampang gitu ya, misalnya nih tentang perikop tentang Yesus membangkitkan Lazarus gitu ya. Itu kan udah ceritanya udah umum populer semua orang tahu. Tetapi kita kita baca lagi, kita renungkan lagi, kita baca lagi, renungkan lagi. Roh Kudus bisa berbicara dari sudut yang lain loh. Dan itu kita akan, wow iya ya. Gitu. Kita bisa iya, bisa terus kemudian berpikir seperti itu ya Bu. betul. Nah, oke, jadi nggak apa-apa, dapatnya sedikit nggak masalah. Yang pasti sampai itu masuk gitu ya, sampai kita dapat sesuatu dari apa yang kita renungkan itu. Ya, Semoga bisa betul. menjawab pertanyaannya, Ibu. Lanjut, Bu mau tanya, ada teman yang mau tunangan tapi beda agama dan yang laki-laki mau pindah agama. Apakah diperbolehkan, Bu? Mau pindah agama apa? Nggak dijelaskan sih. Mungkin yang dimaksud yang perempuan itu, yang laki-laki mau ikut agama si perempuan. Ya, siap-siap aja. Siap-siap aja nanti setelah menikah belum tentu loh dia mau ngikut kita loh. Hmm. Karena banyak sekali orang yang sok jadi pahlawan. Dia Mm-mm. berpikir nanti kalau sudah ikut aku, sudah jadi ini, dan nikah, dia pasti ikut aku. Belum tentu. Mm-mm. Mm-mm. Yang pasti dipastikan dia baptis bukan karena cinta Anda, tapi benar-benar dia kenal Yesus. Jadi nanti jadi sama Anda apa enggak, dia akan tetap jadi murid Yesus. Ya. Motivasinya perlu dipertanyakan Karena nggak sih? kalau cuman ya nanti deh, itu kan nanti kalau sudah nikah pasti dia berubah. Belum tentu loh, jangan Bu, kecewa loh. Saya suaranya Ibu kok ngelayannya nggak udah kedengeran ya? banyak, Internetnya Ningrum lagi bermasalah enggak nggak sih? puluhan, Halo, Bu. banyak sekali orang yang kecewa parah Mm-mm. karena pasangannya akhirnya nggak jadi orang Kristen, kembali kepada kehidupan yang lama. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Artinya gini, eh sebetulnya bukan persoalan sesederhana kemudian iya gitu ya, dengan mudahnya mengatakan aku ikut kamu misalnya gitu ya. Tetapi yang perlu dipastikan motivasinya itu apa? Apakah Iya, benar karena benar-benar ingin ikut dalam arti kata sesungguhnya. Karena kalau ngelihat motivasinya hanya karena ngelihat pasangannya, ketika pasangannya melakukan hal yang mungkin mengecewakan gitu ya, dia bisa bisa terus kemudian wah meledaknya luar biasa gitu ya, Bu. iya. Dan lagi misalnya baptisan itu Mm-mm. bukan baptisannya untuk keselamatan tuh baptisan orang percaya loh. Bukan Ya, baptis supaya bisa kawin di gereja, bukan baptis karena mau kawin dengan siapa, syarat syarat
bisa kawin di gereja, diberkati di gereja, bukan syarat karena baptis karena ngikuti maunya mertua, calon mertua, bukan. Baptis karena memang benar dia tahu dia sedang melakukan kehendak Allah. Jadi intinya gini, sudah diperingatkan bahwa terang nggak bisa bersatu dengan gelap. Itu sudah pasti. Jadi perhatikan dulu. Yang kedua, keselamatan itu panggilan loh. Ya. Ada banyak orang setelah menikah, ternyata dia nggak bisa. Diajari, dipanggilkan guru. Enggak, karena jadi Kristen tuh panggilan. Ya. Kekristenan tuh panggilan. Kan Yohanes 15 bilang, bukan kamu yang cari aku. Tapi aku yang cari kamu. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ya. Jadi kalau mau tunangan biarin aja dah. Kalau nggak bisa dikasih tahu, ya biarin tunangan nanti kalau nggak jodoh kan putus. Masih tunangan lo ya, masih tunangan. Tapi asal tunangannya harus seperti zaman Maria, tidak pegang-pegangan, tidak cium-ciuman masih. Tapi kalau tunangan terus merasa itu memiliki, ya bablas, sewes-sewes. Ya, jadi ini harus dipastikan betul-betul terlebih dahulu gitu ya. Ini motivasinya apa? Terus diingatkan juga bahwa harusnya ketika ketika nanti baptisan ini benar-benar terima Yesus atau tidak gitu ya. Benar-benar ini panggilan dari dalam hati atau tidak gitu. Itu harus benar-benar dipastikan terlebih dahulu gitu ya. Karena em, ini nggak segampang orang kalau istilahnya orang sekarang tuh kayak gampang aja masuk gitu padahal nggak semudah itu gitu kan. Terus juga Eee, kalau itu memang panggilan, setelah menikah ada tantangan, ada persoalan, ada apapun gitu ya, pasti juga akan tetap tetap teguh dan tegak berdiri malah semakin kuat. Tapi kalau enggak, nah ini bahaya juga gitu kan. Iya, saya menikah dengan orang sama-sama Kristen. Bahkan Mhm, dia lebih Kristen dari saya karena dia udah Kristen duluan. mhm, Dia dari keluarga majelis. Dia pelayan Tuhan, ya kan? mmm, Itu aja bisa buat kita kecewa parah. ya, Kenapa? Proses kehidupannya itu. iya. Karena proses kehidupan itu nggak bisa dihindari, siapapun akan mengalami. Iya. Dan kalau kita main-main di situ gitu ya, awalnya aja udah main-main gitu ya, itu akan jadi suatu hal yang, mmm, apa ya, berat dan berbahaya sebetulnya. Jadi diingatkan aja, diingatkan, dicari tahu gitu ya. Kalau memang masih tadi Bu Elis bilang masih nekat, ya sudah, didoakan Iya, saja gitu ya. Ini masih tunangan, sekali lagi didoakan saja. Kalau memang bukan jodohnya gitu ya, pasti bubar. pasti bubar gitu ya. Makanya Tapi didoakan. Ningrum, ada orang nekat loh Ningrum. Ada Oh ya orang Bu, nekat. mhm, Udah tahu nih pada waktu tunangan ya dipukulin sama tunangannya. Dia udah diperlakukan nggak bener. Tapi karena gengsi, harga diri, karena mungkin sudah kebablasan, ya takut udah mau ambil kali. dulu, akhirnya diterusin. Wah, Hmm, tapi sepanjang hidupnya jadi nggak karu-karuan. hmm, mhm, 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 mhm. Mengingatkan juga bahwa pernikahan itu bukan sesuatu hal yang dianggap main-main gitu ya, yang semudah kalau nggak cocok bisa pisah gitu ya. Itu juga harus harus diingatkan Ya, kecuali konsekuensi. kawin-kawinan. Kawin-kawinan.
Karena sekarang banyak yang berpikir seperti itu. Enggak, ya udahlah dijalanin aja nanti kalau nggak cocok ya pisah. Dah, itu kan Oh, sesuatu hal gampang yang banget. yes, sekarang banyak yang seperti itu, Bu. Dalam artian mereka berpikir bahwa hmm, ya tadi menggampangkan sesuatu gitu ya tanpa paham bahwa ada konsekuensi yang harus dihadapi, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan karena ini bukan perjalanan sebentar, ini perjalanan seumur hidup. Nah, nah, pernikahan yang seperti ini yang kasihan, yang Mm-mm. melahirkan generasi generasi yang nggak bukan generasi ilahi, Ya, nggak boleh. ya. Dan ini harus apa ya? Tadi makanya diingatkan, ditanyakan gitu ya em, kepada yang bersangkutan sudah siap belum dengan konsekuensi yang ada gitu ya, dengan apa yang eh, harus dihadapi gitu. Tapi kadang-kadang kan ada yang ngomong cinta itu buta, Bu. Kalau saya ya nggak mau, cinta tuh melek. Nikah itu sudah mulai buta, udah nggak usah nuntut apa-apa lagi. Kalau udah nikah ya mata ditutup, telinga ditutup. Kalau lagi pacaran ya buka telinga, buka mata lebar-lebar, lihat kelemahan pasangan kalian apa. Kalau sudah lihat begitu berarti kita sudah siap ini menikah, sudah siap dengan resikonya. Yang Oh, gentle jadi ya harus gitu. dibalik. Jadi ya jangan dibalik. Cinta buta. Buta itu buto. Buto itu nutupi moto. Jadi kalau lagi zaman pacarannya justru harus buka mata lebar-lebar, buka telinga Buka lebar-lebar. telinga lebar-lebar. Pasangan ini Oh, seperti apa gitu ya. Kenali ya. benar-benar pasangan ini seperti apa gitu kan. Nah, tapi kalau sudah menikah justru tutup mata, tutup telinga, ya udah ini yang pasangan yang ada di hadapanmu ini yang sudah dipersatukan oleh Tuhan ini yang menjadi pasanganmu gitu kan. Jadi jangan terus kemudian oh, aku kemarin keliru gitu. Enak. Enak banget. Enak sekali. Yang kasihan itu nanti makanya timbul anak-anak jalanan, ada timbul anak-anak yang kena narkoba, ada anak-anak yang eh, hidup dalam pergaulan yang mengerikan sekali, masuk dalam kelompok-kelompok geng yang nggak benar. Ini kan akibat karena anak-anak yang tidak terdidik, tidak terjaga, tidak terpelihara, tidak ada pengarahannya. Ya. Ini bisa tambah buat dunia tuh semakin semakin nggak karu-karuan loh. Nggak boleh. Menikah Hmm, nggak boleh dibuat main-main. Persulit aja proses pernikahan. betul. Karena ada konsekuensi-konsekuensi seterusnya gitu ya, bukan hanya selesai di pasangan suami istri ini, tetapi nanti turunnya kepada anak-anak dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Kalau nggak selesai persoalan suami istri ini, anak-anak jadi tadi generasi-generasi seperti yang disampaikan Bu Elis gitu. Harusnya ketika punya anak, persoalan suami istri ini sudah selesai. Iya. Sudah selesai dalam penerimaan dan lain sebagainya gitu ya sehingga bisa sepenuhnya tadi merawat, mengasuh, mendidik anak-anak ini dengan seperti yang Tuhan mau. Saya nangani konseling banyak orang-orang yang menikah dengan cara dan pengertian yang seperti itu. Mm-mm. Dan dalam pernikahannya akhirnya dia udah dipanggilin guru, disuruh disuruh belajar agama, nggak bisa. Hatinya nggak hatinya nggak bisa. Hatinya nggak bisa. Hmm. Ya. Jadi susah gitu. Ada temen yang akhirnya malah suaminya jadi tokoh seberang dan menikah lagi dengan anak orang. Ya udah ditinggal nikah 3 kali. Hmm. Dia berpikir nanti kalau punya anak berubah. Anaknya sampai universitas, sampai sudah
ini juga nggak pernah jadi orang Kristen suaminya. Iya. Kalau masih nggak dilarang tuh nggak apa-apa. Akhirnya dilarang, nggak boleh ke gereja, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Oh, repot. Ya. Nanti kalau enggak, misalnya pasangannya yang ini, yang tadinya udah ikut, ternyata dia bisa berubah. Karena apa? Dia tidak menjadi pengikut Yesusnya bukan karena panggilan, tapi karena kepengen menikah dengan Anda. Gitu aja. Ya. Makanya harus benar-benar dipertanyakan itu gitu ya. Percayalah akan lebih banyak ada banyak air mata daripada ada banyak sukacita gitu ya. Oh, pasti. Pasti. Karena udah Karena terbukti pengertiannya terang dan gelap itu enggak bisa nyatu. ya. Kalis-kalis. Sekedar saran sih kalau memang memang apa ya? Ya memang benar-benar itu panggilan ya harus benar-benar berubah dulu, masuk panggilannya dulu gitu ya. Tapi itu aja juga bisa loh orang sepertinya seolah-olah tertarik gitu terus kemudian berbalik itu banyak juga yang terjadi seperti itu. Sama seperti tadi Bu Eli sampaikan, wong yang masuk dengan yang sama-sama seiman aja nggak mudah prosesnya. Apalagi dengan orang yang nggak seiman itu akan ada banyak hal yang berbeda pandangan dan pendapat dan lain sebagainya dan itu pasti akan tadi balik lagi firman Tuhan katakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Itu kan. Jadi direnungkan aja ayat itu. Terang dan gelap tidak dapat bersatu. Terus kita renungkan, perkatakan, coba untuk dipahami terlebih dahulu gitu ya. Pasti apa yang dikatakan firman Tuhan dituliskan itu kan semuanya juga demi kebaikannya kita. Kalau kita ikutin, kita turutin, pasti Tuhan juga kasih yang terbaik di dalam hidup kita. Itu aja sih. Ya Bu ya. Ya, Oke, ini ada telepon. Kita angkat terlebih dahulu ya Bu. yuk. Halo Bu. Halo, selamat pagi Bu Elis, Mbak Neng. Pagi Bu. Pagi. Bu, Bu Elis, Ya. saya punya teman. Teman saya cewek Bu. Nah, Ya. suaminya itu ikut di seberang. Lah, teman saya cewek ini ke gereja Bu. Lah, Ya. dia itu waktu nikah janjian Bu. Sudah mengikat janji katanya kalau yang suaminya nggak ke masjid, yang temanku cewek ini nggak ke gereja sampai sekarang, Bu. Oh. Lah, sekarang kan suaminya sudah meninggal. Aku bilang, Bu, ayo ke gereja. Mumpung ini kan pas bapak sudah nggak ada, nggak usah ikatan-ikatan janji dah. Wong ibu So, sudah ikatan tua, janjinya pensiun, udah nanti nggak selesai. dapat waris keselamatan, waris kerajaan dari Tuhan Yesus. Saya bilang gitu, Bu. Saya ajak ke gereja, dia bilang iya, bilang gitu. Nah, kan di Komsel-sel gini kan Bu, setiap Rabu seminggu sekali ketempatan. Dia bilang, nanti kalau aku ketempatan gimana Bu? Kan dia anak-anaknya ke seberang semua Bu. Ya, ya. Saya bilang, ya sementara di rumahku dulu kalau pas nerima Komsel itu kumpulan, saya bilang gitu. Dia bilang, ya dia kok tak ingetin Bu, Ibu sudah tua gini, kalau meninggal gimana? Nggak ikut gereja mana, nanti yang ngeramut gimana? Saya bilang gitu Bu. Teman saya ada dua Bu, yang satu udah aku samperin, sudah ikut ke gereja, sudah oke, nanti kalau dia meninggal ada perawatan dari gereja itu. Iya, yang satu dokter pensiunan. Ya. Ini tinggal satu Bu, jadi aku sering nyamperin Bu Elis. Ya, Saya bagus, ajak, Bu. besok minggu saya ajak pergi ke gereja. Ya, ya. Ya, Ya, Gimana itu menurut Bu Elis? oke. bagus. Itu Terima namanya Ibu. kasih Bu Elis. Kalau Ya, Ya, anak-anaknya ikut sama-sama. seberang semua, dia Nggak juga nggak apa-apa. merdeka, rumahnya nggak bisa ketempatan PA.
Ya pokoknya kayak ngumpet-ngumpet gitulah, Bu. Oke, Enggak gitu apa-apa. aja Bu. Terima kasih Bu Eri Iya, sarannya. sama-sama Bu Siswarini. Oke. Baik, Bu. Ibu sedang membawa domba yang hilang. Menangkap domba, mencari domba yang terhilang yang ibu bawa kembali ke kandang. Ya, itu sudah bagus sekali. Nggak urusan dengan anaknya yang seperti apa. Kasih tahu bahwa Komsel kalau rumahnya tersedia, ya boleh nggak dipaksakan. Ya. Tadi tawaran ibu bagus juga. Biar nanti kalau pas ini ya tempat saya. Tapi bilang aja saya belum bisa menerima untuk terima Komsel di rumah saya. Jadi setiap kali di rumah dia dapat giliran di rumah ibu ya nggak masalah kan. Ibu baik itu pengorbanan ibu untuk membawa jiwa pulang ke kandang ya. Terus kasih tahu teman ibu perjanjian kalau pasangannya sudah meninggal, perjanjiannya sudah selesai. Itu kan perjanjian ketika mereka hidup, pasangan hidup ya terikat dengan perjanjian. Tapi kalau pasangannya sudah meninggal selesai, nggak ada ikatan lagi, nggak ada lagi perjanjian lagi yang mengikat satu dengan yang lain. Itu ada di Korintus, tapi saya lupa. Ketika suaminya meninggal ya dia udah enggak ada ikatan lagi. Ya. Ya. Tapi yang pasti Ya, juga nah nanti kalau ibunya udah sungguh-sungguh, nanti kan anaknya satu demi satu akan menjadi percaya. ya. Yang pasti diingatkan ibu itu untuk benar-benar dan sungguh-sungguh imannya kuat di dalam Tuhan gitu ya. Bukan hanya Yang sekedar ke yang gereja. ketiga, kasih tahu ibu enggak ada orang tua takut sama anak. Ya. Kalau ibunya mau balik ke Kristen, enggak apa-apa. Anaknya enggak punya hak untuk melarang. Yes. Bilang aja sama anaknya, yaitu ibu dulunya Kristen. Bilang aja. Ya. Dan juga ini ya, apa namanya? Bangun kembali kebiasaan tadi membaca firman, merenungkan gitu kan. Karena kan pasti ada punya banyak waktu untuk melakukan hal itu dan itu bisa dilakukan di rumah. Gitu. Di dalam kamar bisa dilakukan. Dan itu dari situ imannya dibangun kembali, imannya dipulihkan kembali, gitu ya, mengalami Tuhan kembali sehingga bisa terus kemudian kuat gitu apapun yang terjadi. Betul ya, Bu ya? Ya, ya. Karena memang kadang-kadang fase-fase seperti ini ada banyak intimidasi gitu ya. Ada banyak apa ya? Dia tadi intimidasi atau yang seringkali mengikuti gitu. Jadi Ibu luar biasa tetap didampingin teman-temannya, tetap dikuatkan, diingatkan terus tentang bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan gitu ya. Luar biasa Bu hatinya. Ini ini luar biasa loh hatinya Ibu ini bisa punya kasih untuk membawa tadi Bu ya sampaikan domba yang hilang gitu ya untuk balik lagi ke kandang. Iya loh, dia rela berkorban. Iya. Di masa sekarang kan nggak banyak orang yang punya digerakkan hatinya untuk melakukan seperti ini gitu kan. Dan ini sesederhana itu sebetulnya ya, sesederhana untuk mau mengingatkan, mengajaknya. Paling mudah sebetulnya memang kembali ke dari Komsel ya Bu ya biasanya ya. Karena kan itu kan kelompok-kelompok kecil gitu ya di mana orang bisa saling memperhatikan. Nah, paling mudah mungkin mulainya dari situ seperti yang Ibu ini lakukan. Baru kemudian dibawa ke gereja dan lain sebagainya. Ya, atau mungkin Anda juga punya pengalaman yang sama Gunung Seweli. Oke, ini ada telepon lagi yang masuk.
Halo. Halo, Halo, Mbak. Pak Beli, selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Pak Ari, Mm-mm. namanya Pak Silas. Oke, silakan, Pak. Ya, ya ini mau tanya sebelumnya saya mohon maaf dulu. Mm-mm. Itu di sekolahan itu, Mm-mm. sekolah itu kan sekolah teologi ya. Mm-mm. Nah, terus sekarang ambil dari mana? Kan semua kan pakai kitab. Mm-mm. Titel pendeta itu ngambil Alkitab apa manusia? Satu. Tadi Ngambil Ibu apa, Pak? bilang Kitab atau manusia gimana, Pak? iya, maksudnya pendeta itu apa mengambil Alkitab, apa mengambil yang lain. Maksudnya nama pendeta itu. Karena di murid Yesus itu kan tidak ada yang jadi pendeta. Oke, Hmm. maaf Ibu ya. Yang kedua, memang tadi Ibu bilang, maaf ini, jika kalau sekarang itu modelnya level, ora tinggi. Itu betul Bu. Ya, saya cukup ke sana kemari. Karena dulu saya orang tidak punya, jadi tidak bisa sekolah teologi ya. Tapi level itu ternyata sampai sekarang masih digunakan. Menurut Ibu bagaimana? Terima kasih Ibu. Oke. Maaf ini. Ya, terima kasih, Ya, Pak. Pak. Itu Bu. kan manusia. Ya kan, Pak? Itu manusianya yang suka buat level-level. Sedangkan Tuhan, di mata Tuhan itu semua itu sama. Di hadapan, di mata Tuhan itu semua berharga. Sama berharganya. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat biasa, mau orang pinter, maupun orang bodoh, mau ganteng, mau cantik. Di hadapan Tuhan semua harganya sama. Mm-mm. Ditebusnya dengan harga yang sama, yaitu dengan darah Yesus. Nggak ada yang satu pakai daun, satu pakai emas, satu pakai perak, satu pakai apa, enggak. Ditebusnya hanya dengan satu nilai, harganya adalah darah Yesus. Berarti di situ benar, harganya sama. Ya, yang buat level itu karena kesombongan manusia, Pak. Karena kesombongan manusia, sehingga manusia itu membuat level. Ah, kamu enggak levelku. Ah, kamu enggak ngerti apa-apa, kamu di bawah. Itu manusiawi. Jadi, Bapak enggak usah ikut-ikutan dengan mereka. Kalau mereka yang mau level-levelan, ya biarin aja deh. Memang itu terjadi. Nggak masalah. Yang penting kita ngerti, mau dianggap levelnya rendah, mau dianggap levelnya belum seberapa sama orang-orang di sekitar kita, nggak usah marah. Kita nggak usah marah, nggak usah jengkel. Kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan, mulia dalam pandangannya, dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Udah. Ya, itu yang di Alkitab isinya begitu. Nggak ada level dan harga semua sama. Yang buat level tingkatan-tingkatan tuh manusia. Jadi Bapak ngikuti yang Tuhan mau aja. Sehingga nanti satu kali kita diberkati Tuhan. Jadi orang gede, punya pangkat, kaya. Kita juga tidak akan membuat level itu pada mereka. Kita semua sama. Ya, oke, Tuhan berkati Pak. Ya, jadi semuanya sama. Oke, Bapak ini telepon lagi. Halo. Ya, terima kasih Bu. Please. Ya, sama-sama. Soalnya kan kita ini sama-sama pelayan. Ada orang yang minta didoakan, sudah waktunya saya datang, oh itu bukan pendeta, itu kepala istrinya sakit, dibatalin dulu. Ya enggak apa-apa itu. Saya enggak apa-apa. Ya, marah enggak boleh. Kita harus Iya. anak-anak Tuhan, sebagai anak Yesus ya. Kita ikut gurunya, guru kita Yesus dan ikut Yesus. Terima kasih Bu. Ya, mari Pak. Tuhan berkati. Saya. Amin. Tuhan berkati ya Bu. Tuhan berkati, Ya. Pak.
Pak siapa tadi ya? Pak siapa ya Bu ini Bu? Bapak ini tolong perhatikan Markus 16 bahwa tanda-tanda ini menyertai bukan pendeta. Tolong bacain aja Ning Rum. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya, bukan menyertai, namaku. bukan, perhatiin dulu, menyertai orang-orang percaya, bukan menyertai pendeta-pendeta, bukan menyertai penginjil-penginjil, bukan menyertai gembala-gembala, enggak, tapi menyertai orang-orang percaya. Jadi kalau Bapak orang percaya, enggak masalah. Yang penting Tuhan menyertai Bapak. Lanjut. Ya, sampai mana Bu tadi Bu? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus, 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Terus? Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Dan Tuhan turut bekerja Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, jadi Bapak mau dibilang, itu bukan pendeta. Bapak enggak pendeta, tapi kalau Bapak disertai Tuhan, Bapak bisa mendoakan orang sakit, menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Bapak bisa doain kelepasan orang yang kerasukan setan. Kenapa tidak? Daripada punya titel pendeta tapi nggak bisa melakukan apapun. Kalau buat saya ya nggak apa-apa, jadi seperti Bapak aja. Tanpa titel, tanpa pangkat, tanpa predikat. Ya, tapi Bapak disertai Tuhan. Bapak bisa menolong banyak orang, itu jauh lebih baik. Ya, Bapak nggak usah sakit hati, nggak usah marah. Karena yang di Alkitab dibilang tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Ya, oke, cukup. Tuhan berkati. Dan berkati Pak. Jadi sekali lagi, ini bukan buat pendeta gitu ya, nggak ada disebutkan kata pendeta di situ, tetapi semua orang, orang-orang percaya. Nah, gitu ya. So, silakan kalau masih ada yang mau tanya, masih punya waktu nih saya. Jadi monggo yang mau tanya. Yang kotak-kotakin itu kan bukan Tuhan, yang kotak-kotakin itu manusia. Jadi ya udahlah, manusia mau ngomong apa, yang penting bukan Tuhan yang ngomong gitu. Betul. Iya kan Bu? Betul, Nikro pinter. Kadang-kadang orang itu apa ya, terlalu memikirkan dan memperhatikan apa pendapat orang lain. Iya. Tapi lupa dengan apa pendapat Tuhan. Iya. Jadi pendapat orang lain itu menjadi sesuatu standar yang penting di dalam hidup kita gitu ya. Tapi lupa bahwa nah standarnya Tuhan gimana nih? Gitu. Jadi kalau hari ini ya ya udahlah, kalau kata orang mah, orang kan punya mulut memang buat ngomong gitu. Kita punya telinga buat mendengarkan, tapi kan kita juga punya hak untuk tidak memasukkannya ke dalam pikiran dan hati. Iya. Kalau saya sih gitu. Betul. Karena kita hidup bukan karena kata orang, tetapi kita hidup karena perkataan Tuhan. Betul. Ya, itulah.
Tapi kembali lagi nggak mudah sih memang, karena ya kita masih hidup di dalam lingkungan sosial, kita masih hidup bersama. Tadi sama pertanyaannya dengan yang katanya jangan lihat manusia gitu ya. Ya itu tadi, jangan sampai perkataan orang membuat kita gagal fokus gitu. Kan sama jawabannya ya Bu ya. Betul. Kamu memang pinter. Terima Kamu kasih yang Bu. udah Karena kan tadi kan kalau orang dengar kata orang terus kita jadi gagal fokus gitu ya. Padahal sebetulnya ya sudah yang kita lakukan kan harusnya apa yang kita baca seturut dengan perintahnya Tuhan, seturut dengan firman Tuhan gitu. Udahlah lakukan aja orang mau ngomong apa. Loh Pak, kalau misalnya tadi ya ada orang yang sudah dipanggil terus dibatalin. Kalau saya sih ya nggak apa-apa. Kalau saya loh. Kadang-kadang cuek itu perlu. Yes. Tapi juga jangan terlalu cuek sih. Kita punya tadi kalau dari cerita sebelumnya kita butuh kepedulian, kasih buat bisa bawa domba-domba yang hilang itu balik lagi gitu ya. Tapi kadang-kadang ada banyak orang yang sudah ini juga tadi kalimat dan perkataannya kadang-kadang disampaikan tidak pada waktu yang tepat dan kemudian menyakiti orang lain. Nah, justru harusnya kita tuh koreksi diri. Perkataanku tepat nggak ya? Nyakitin orang lain nggak ya? Nah, kita harus harus mulai seperti itu sih. Sesuai dengan firman Tuhan nggak ya? Tuh. Ayo, ayo, ada yang lagi? Ada yang lagi. Ada yang telepon atau mau WhatsApp 081225225949 atau 0815757800 949. Obrolan kita hari ini beragam sekali ya. Tapi basicnya tetap sih firman Tuhan gitu ya. Bagaimana melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Intinya tetap balik lagi di situ. Pak Yahya. Oh, ini tadi Ibu tanya namanya Pak siapa? Ini namanya Pak Yahya. Yang tadi telepon. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Masih ada waktu, ini grup masih punya waktu sampai 10:30 waktunya. Masih panjang. Jadi kalau ada yang mau nanya, silahkan. Sebentar, ini ada yang lagi mengetik. Kalau nggak ada kita ngobrol sendiri. Iya, bener. Kita ngobrol. Santai. Bu, tapi kan Eh, kadang kan standar orang itu karena kata orang gitu ya. Kalau kayak Ningrum kan ya udahlah gitu ya, orang mau ngomong apa ya udah gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang nggak bisa seperti itu karena masih merasa bahwa lo tapi kan itu penting gitu ya. Ada yang masih merasa seperti itu nah gitu. itu makanya mereka masih pakai perasaan Ningrum. Hidup Nah, ikut Yesus pakai iman, bukan pakai perasaan. Imannya kepada perkataan firman, perkataan Kristus. Kalau Kristusnya nggak ngomong gitu, ya ngapain kita peduliin. Yang penting kan Kristus ngomong apa, ya kita lakukan. Itu level itu. Kalau cuman manusia yang ngomong, manusia dia sendiri aja nggak punya hak, nggak ngerti dirinya dia levelnya di mana di mata Tuhan. betul. Ingat nggak perumpamaan yang saya cerita tentang imam besar dengan tukang sol sepatu? Mm-mm. Mm-mm. Imam besar merasa dirinya dia imam besar. Dia berpikir ibadahnya dia ini diterima Tuhan. Sedangkan Tuhan bilang dari sekian ratus juta orang yang naik ke tanah suci, yang berkenan sama ibadahnya, yang berkenan kepada aku Tuhan cuma satu. Oh itu imam besar apa enggak syok itu? Ya, Ya kan? ya, Terus betul. apa ya, dulu ada cerita orang yang menjadi pendeta besar, ternyata ketika dia dilihat ke surga, itu pendoa syafaat nenek-nenek tua, malah yang dapat mahkota gede. Ya. Jadi ukuran manusia itu nggak bisa dipakai buat ukuran Allah. Ukuran Allah itu manusia nggak ngerti.
Makanya jangan suka buat level sendiri. Ya, Bahaya loh. betul. Setahu Level saya padi semakin berisi, semakin nunduk, semakin merendah. Tapi yang semakin dangak, semakin merasa hebat itu justru levelnya semakin kecil kalau nurut Tuhan loh ya. ya. Pepatah manusia tuh juga ada yang ngomong tong kosong nyaring bunyinya. Itu semakin kosong semakin kecil Ya, bunyinya gitu. iya. Oke. Bu ada pertanyaan lagi, Bu. Shalom, Bu. Selamat pagi, Bu Elis dan Ningrum. Selamat pagi. Oke. Pernikahan dengan pasangan dari Tuhan itu masih ada konflik ya, Bu? Masih terus Masih. dalam proses saling ditajamkan gitu ya, Bu? Ini pertanyaan. Betul. Betul. Ya. Proses yang dari Tuhan pun, Ibu, masih ada proses pembentukan karakternya. Ya. Karena apa? Ibu jangan lupa bahwa dua pribadi yang dididik dengan dua aturan yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, dengan tradisi yang berbeda, dengan cara berpikir yang berbeda, masuk jadi hidup satu rumah, Ya. satu kamar, satu ranjang. Itu nggak gampang. Yes. Seorang ibu melahirkan 5 orang anak. 5 anak aja jiwanya beda-beda kok. Ya. Perasaannya berbeda, ya kan? Apalagi ini suami dan istri. Latar belakang berbeda, kebiasaan berbeda, tata cara kehidupan yang berbeda, tradisi dan budaya yang berbeda. Suruh jadi satu pasti ada prosesnya. Tapi biasanya kalau sama-sama seiman, Tuhan ada di tengah-tengah pernikahan itu. Dan Tuhan jadi konselor, jadi penasehat yang ajaib, sehingga ketika ada bentik, ada crash, ada salah paham, ada perselisihan, pergi ke gereja, kena firman, bertobat, Ya. minta ampun sama Tuhan, kembali saling memaafkan, selesai masalahnya. Tapi kalau nggak ada Tuhan ini, nggak seiman, repot. Yang mau didengar siapa? Kalau saya sama suami saya dulu, setiap kali ada masalah, dengar firman, bertobat, saling minta ampun, saling mengampuni. Duluan mana? Kadang suami saya dulu, kadang saya dulu yang saya bilang maafin aku ya yang aku salah. Nanti kadang suami saya yang bilang maafin aku ya yang aku tadi yang salah gitu. Jadi saling mau merendahkan diri dan damai lagi. Karena firman itu jadi penasehat kita yang merukunkan kita kembali. Kalau nggak ada firman, ya pasti mental, pasti cerai. Minimal kalau sama-sama di dalam Tuhan punya jalur pandangan yang sama bahwa dasarnya adalah kebenaran. Pinter, Ningrum. Betul. Tahu bahwa pernikahan itu disatukan oleh Tuhan dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sehingga Yes. jadi satu dasar yang kuat terlebih dahulu. Gitu. Dan sudah tahu betul tentang itu. Gitu ya. Jadi Perjanjiannya. janjiannya sudah tahu betul seperti itu. Jadi kalau terjadi sesuatu hal, balik lagi itu sudah menjadi dasarnya. Gitu. Minimal itu sebetulnya. Proses, tapi mau apa ya, proses pertumbuhannya kan nggak bisa selesai gitu ya. Dalam artian proses pertumbuhan setiap kita kan masih terus berlangsung setiap pribadi di dalam Tuhan. Jadi kalau tadi dikatakan masih ditajamkan, saling menajamkan, iya pasti. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan bahwa karena saling menajamkan terus kemudian menjadi saling menyerang. Gitu ya Bu ya. Betul. Justru karena saling Betul. menajamkan bekerja sama untuk bertumbuh bersama gitu. Ya. Untuk menjadi tajam bersama, tumbuh Ya, bersama, dewasa bersama gitu. dewasa Nggak ada bersama. yang satu tumbuh, satu tajam, enggak. Dua-dua terproses, dua-dua terbentuk, Ya, sama-sama bertumbuh. sama-sama bertumbuh dan itu sebetulnya yang
indah itu seperti itu gitu ya. Indahnya Ya. akan jadi seperti itu. Ya, karena udah paham kan misalnya firman Tuhan katakan sebelum sebelum matahari terbenam harus sudah saling mengampuni gitu ya. Itu bisa menjadi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh suami istri gitu ya, bahwa oh sebelum tidur malam harus beres-beresan misalnya gitu. Itu akan menjadi lebih lebih mudah gitu ya. Oke. eh Oke. Oh ini Pak Yahya. Selamat pagi Mbak. Maaf bukan berarti kecewa. Saya hanya mengalir aja. Benar yang disampaikan oleh Bu Elis sama di firman di hadapan Tuhan. Manusia sama. Hanya dibedakan imannya bukan levelnya. Terima kasih Tuhan berkati. Oke. Iman kita apa ya tadi sekali lagi level itu kadang-kadang yang membuat batasan itu manusia bukan Tuhan. Dan kadang-kadang juga tanpa sadar ada di dalam pikiran kita. Makanya penuhi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan aja lah. Jangan dipenuhi dengan yang lain ya Bu ya. Sambil saya lihat lagi deh. Ada WhatsApp. Oke, semoga tadi sudah jelas ya tentang menajamkan dan proses saling. Oke, ini ada pertanyaan lagi kita jawab terlebih dahulu ya Bu. Iya, selamat pagi. Ya. Oke. Bentar, saya besarkan dulu karena ini pertanyaannya panjang. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Bu, saya mau tanya, kalau kita mendoakan orang sakit dan secara medis sudah tinggal tunggu waktu. Kalau kita doa dalam nama Tuhan Yesus sembuh, mujizat masih ada dan lain-lain. Terus ternyata yang kita doakan meninggal. Apakah doa yang kita panjatkan salah di hadapan Tuhan? Atau kalau ada kondisi yang seperti di atas, bagaimana ucapan doa kita? Kadang saya khawatir kalau keluarga yang tidak seiman dengan kita akan mencemooh. Terima kasih. Oke, sebentar. Halo Bu. Ya, Gimana nih Rum? pertanyaan tadi belum jelas ya Bu. Saya Yang ulangi di ya. atas, yang di atas, yang ini udah oke. Yang di Oke, bawah tahu. ya. Eh, Bentar. Pagi Bu Elis dan Ningrum, saya mau tanya, kalau kita mendoakan orang sakit yang secara medis sudah tinggal tunggu waktu, kalau kita doa dalam nama Tuhan Yesus sembuh, mujizat masih ada dan lain-lain, lalu ternyata yang kita doakan meninggal, apakah doa yang kita panjatkan salah di hadapan Tuhan? Atau kalau ada kondisi yang seperti tadi, bagaimana ucapan doa kita? Kadang saya khawatir kalau keluarga yang tidak seiman dengan kita jadi mencemooh. Minta penjelasannya, Bu. Terima kasih. Ketika sudah mau mendoakan begitu, kita nggak usah takut untuk dicemooh orang. Ya, jadi memang kita berdoa. Apakah doa kita tidak didengar Tuhan? Didengar. Tapi jawabannya itu kan ya, tidak, atau tunggu. Ya kan? Kalau tunggu berarti ada proses. Tapi kalau yang kita minta tidak seperti yang Tuhan inginkan, Tuhan menganggap itu lebih baik dia pulang, ya kita harus tetap percaya. Kesembuhan itu kan kesembuhan secara tubuh atau kesembuhan secara sempurna. Nah, kalau yang sempurna adalah kesembuhan yang Tuhan beri itu balik ke surga. Itu di sana malah sudah nggak ada ratapan, nggak ada gertak tangis, nggak ada kesusahan, nggak ada penderitaan. Di sana lebih enak. Jadi kalau Tuhan menyembuhkan yang kesembuhan yang sempurna, ya diangkat balik ke surga. Itu sama-sama sembuh artinya. Tapi yang ini kesembuhan secara fisik, tubuh. Kedua, yang satu kesembuhan secara sempurna lepas dari tubuh yang
fana. Nah, ini yang kedua. Yang kedua saya menyarankan mulai sekarang Ibu atau Bapak kalau mendoakan coba sebelum meminta tanya dulu sama Roh Kudus. Ini orang ini gimana Tuhan? Sembuh secara tubuh atau Tuhan mau dia sembuh secara sempurna balik ke surga? Atau lewat proses. Nah, coba Ibu tanya atau Bapak tanya dulu kalau saya gitu. Saya kalau mau doain orang saya tanya dulu Roh Kudus. Roh Kudus, orang ini balik atau orang ini masih punya kesempatan hidup. Kalau saya tahu Tuhan Roh Kudus bilang balik, saya doain balik. Saya buka jalan, saya suruh dia pulang. Persiapkan. Saya ngomong gini, Pak atau Ibu sama yang sakit ya. Saya ngomong mati sekarang sama 15 tahun, 10 tahun lagi itu sama aja. Karena kematian nggak akan bisa dihindarin oleh siapapun. Tapi yang penting sekarang kalau mati sekarang Bapak atau Ibu sudah punya rumah di surga. Nggak usah takut ya Pak, Bu. Ya, tapi kalau yang kedua saya sudah tahu ini bakal pulang, saya bilang gini, nggak usah takut ya Bu, Pak, nggak usah takut. Nanti kalau Tuhan Yesus jemput Bapak, pegang tangan Tuhan Yesus erat-erat. Ya, nanti ikut Tuhan Yesus, enak di sana. Ya, udah saya bukain jalan, saya serahkan, saya putusin semua ikatan jiwa yang jahat antara dia dengan istri, dengan anak, keluarga, menantu, cucunya, semua udah diputusin semua. Dah selesai. Dan biasanya nggak lama itu. Paling pagi didoain, bisa sorenya udah jalan, bisa siangnya udah jalan, bisa tengah malam bisa jalan. Pokoknya jalannya lancar banget pulangnya. Ya, itu 1 Yohanes 5 ayat 14. Jadi kalau mau berdoa minta sesuatu, ngerti dulu kehendak Tuhan apa dengan orang yang kita doain. 1 Yohanes 5 ayat 14, Ningrum. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Iya. Jadi jikalau kita meminta kepadanya menurut kehendaknya, meminta kepadanya menurut kehendaknya, itu pasti dikabulkan. Ya. Dan kalau sudah tahu gitu jangan ragu-ragu. Yang buat kita berani percaya kepada Yesus itu karena dia mengabulkan doa kita kok. Ya. Nah, jelas ya. Jadi tanya Tuhan dulu, tanya Roh Kudus dulu gitu ya. Apa yang harus kita doakan? Ini penting Ya. biar kita tahu karena apa yang menjadi kehendak Tuhan atas orang yang kita doakan. Dan ini akan membuat doa kita menjadi tajam gitu ya, Bu ya. Iya. Karena tepat seperti apa kehendak Tuhan gitu. Ya, nggak salah. Doa kita tuh nggak ada yang salah di hadapan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tuhan mendengar kok. Berkali-kali Ibu pernah, bahkan Yesus katakan, Bapak engkau mendengar gitu. Jadi ya udah belajar kok. Yang namanya belajar nggak usah takut salah. Iya, Dicemooh ya nggak apa-apa. Dicemooh itu buat kita semakin belajar rendah hati. Semakin iya. rendah hati Tuhan semakin tinggikan kita. Udah gitu aja hukumnya. Betul, betul, betul. Jadi em, itu tadi proses gitu ya. Ya, Tadi proses semakin kita tahu akhirnya bahwa oh seperti ini gitu ya. Jangan takut untuk mendoakan orang terus kemudian bikin kita misalnya aduh jangan saya dong yang doain, aduh jangan saya doain. Oh no. Tadi kan balik lagi.
bahwa tanda-tanda heran itu akan menyertai orang yang percaya gitu ya. Jadi ya udah lakukan saja bagian kita, berdoa aja. Gitu. Sekali lagi, em, kadang orang yang membuat orang takut itu atau terintimidasi itu hasil akhirnya. Padahal sebetulnya bagian kita itu hanya berdoa. Masalah hasil akhirnya itu adalah Tuhan. Ya Bu, Betul. kadang-kadang orang tuh sebelum berdoa takut atau misalnya, aduh jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begini, terus kemudian akhirnya mundur nggak mau berdoa. Padahal tugas kita kan cuma doakan aja sudah. Masalah Itu hasil. kena tipuan iblis, Ningrum. Itu kena tipu daya iblis. Nah, ini yang harus kita tahu loh, bahwa bagian kita itu ya berdoa saja gitu. Jadi eh, masalah hasil akhirnya itu bukan bukan apa ya, sudah bukan wewenangnya kita lah gitu. Dan ranahnya kita. Betul, bukan ranahnya kita lagi gitu ya. Itu udah kita sudah ketika kita berdoa justru kita sedang menyerahkan kepada Tuhan nih gitu. Hasil akhirnya ya ya Tuhan udah. Oke. Terima kasih ya Bu untuk pengarahannya bisa membuat saya menjadi bertambah pengetahuan karena saya ikut tim visitasi. Wow, luar biasa Ibu itu pekerjaan Wow, ya. sekali. Dengerin Roh Kudus saja, Bu. Saya Yap, senang kalau Ibu jadi tim visitasi. Ibu yap. setiap kali dia lagi orang pasiennya yang dibesuk lagi ngobrol, Ibu atau teman Ibu lagi ngobrol, Ibu dengerin aja. Roh Kudus ngomong apa? Ibu tanya Roh Kudus, Roh Kudus, apa ini mau doa? Apa ini gitu? Apa yang Tuhan kehendaki ya? Ibu nanti akan maju. Pasti. Ya. Pasti Roh Kudus jawab kok. Gitu ya. Taruh beban apa di dalam hati. Eh, Dan kalau Roh Kudus sudah ngomong, yang hati-hati jangan ngelihat keadaan. Saya ya. pernah itu waktu besuk orang yang sehat, Tuhan bilang gini, nih doain, siapin dia mau tak panggil pulang. Saya kaget, Tuhan, ini orang sehat loh Tuhan, ini orang nggak apa-apa loh. Tuhan bilang doain dia. Yang sakit itu Tuhan malah bilang dia sembuh. Yang ini yang dipersiapkan pulang. Saya kaget banget loh. Karena apa? Ternyata suaminya yang sehat-sehat, yang nggak sakit, cuman sakit diare, mampus, pulang. Yang istrinya yang sakit malah sembuh. Nah itu loh, kita nggak bisa doain orang itu menurut pikiran, pengertian kita sendiri. Kita harus ngerti. Karena Roh Kudus nggak pernah salah. Kita yang bisa keliru, tapi kalau Roh Kudus enggak. Ya, gitu ya. Jadi jangan lihat keadaan, jangan ikuti perasaan. Iya, benar loh. Itu seringkali yang terjadi begitu. Ada 2 orang ini ke rumah saya konseling. Yang di konseling itu yang satunya, yang dianggap parah. Ketika doa Tuhan bilang, doain itu yang nganterin. Ternyata yang nganterin lebih parah dan lebih butuh Tuhan daripada yang konseling. Itu seringkali terjadi kayak gitu loh Ningrum. Wow, ya, 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 betul. Jadi jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri dan kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Wes iku wae. Amin. Ya, ini kadang-kadang apa yang dilihat mata itu menipu gitu ya. Apa yang dilihat mata Betul. itu terus kemudian masuk ke perasaan kita. Makanya kita percaya itu dengan iman gitu ya. Selalu dikatakan seperti itu. Dengar-dengaran dengan Roh Kudus karena Roh Kudus yang ngelihat hati jauh gitu ya dibandingkan apa yang kita lihat. Nah, tapi sekali lagi Ibu kami bangga Ibu punya hati untuk masuk ke tim visitasi. Nggak semua orang punya hati untuk seperti itu ya Bu ya. Betul. Berlelah-lelah mengunjungin, mendoakan. Nggak semua orang digerakkan dan punya hati seperti itu. Sekali lagi belajar Bu. Sekali lagi yuk dengar Roh Kudus gitu ya. Nggak ada yang keliru gitu. Bersyukur digerakkan dengan oleh Roh Kudus untuk menjadi tim ini. Keren sekali. Ada banyak orang yang mungkin digerakkan tapi nggak mau, banyak juga sih.
dengan berbagai macam alasan. Kalau ibu mau itu luar biasa. Wow, kita hari ini ketemu dengan orang-orang yang luar biasa gitu ya, mau dipakai Tuhan Amin. dalam pekerjaannya, menjadi rekan sekerjanya. Keren sekali, Good News Family Anda itu luar biasa. Terus tetap setia ya di dalam pekerjaannya, jangan pernah lelah. Karena Tuhan pasti beri yang terbaik. Amin. Bu, terakhir Bu, pesan buat pendengar. Gini, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Yes, betul, betul, betul. Percaya saja di dalam namanya. Ya, Udah, kan kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Ya, ya, ya. lepaskan, tinggalin pengertiannya sendiri. Percaya saja, nanti Tuhan akan beracara dengan kita. Oke? Amin. Baca Amin. Alkitab, Yes. percayai, terima firman dengan hati kita, perkatakan, lakukan. Anda akan lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Amin. Yesus berkati, sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Bu Elis, terima kasih ya. Sampai Yuk. jumpa. Dan Good News Family, terima kasih ya buat kebersamaannya di pagi hari ini. Sekali lagi, percaya dengan iman Anda, bukan dengan perasaan. Baca firman, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Kenali Tuhan. Pasti Anda akan melihat kemuliaan Allah. Wow, luar biasa. Thank you buat kebersamaannya. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang di Sabar Hamenjah. Sampean bertanya, hambanya menjawab. See you.